Syaibunasin antara Al-Quran dan penpuan ilmiah modern sering menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Dalam video ini, pembahasan dilakukan secara tenang dan objektif tanpa bermaksud memaksakan keyakinan kepada siapapun. Al-Quran sendiri bukanlah buku sains, melainkan kitab petunjuk yang memuat berbagai aspek kehidupan. Namun beberapa ayat di dalamnya tampak memiliki keselarasan dengan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan berabad-abad setelahnya. Fenomena ini menimbulkan rasa ingin tahu dan nahas membuka ruang dialog antara ilmu pengetahuan dan wahyu. Kajian semacam ini dapat memperkaya pemahaman kita terhadap kedua bidang tersebut. Surah Az-Zariyat ayat 47 menyampaikan bahwa Allah telah membangun langit dengan kekuatannya dan Dia yang terus memperluasnya. Ayat ini secara implisit mengisyaratkan bahwa alam semesta mengalami proses pengembangan atau ekspansi. Penemuan Edwin Hubble pada tahun 1929 menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, menandakan alam semesta memang sedang mengembang. Temuan ini kemudian menjadi dasar bagi model kosmologi modern, seperti teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik dan terus meluas hingga sekarang. Dengan demikian, ayat Al-Quran tersebut sejalan dengan hasil observasi ilmiah yang baru terungkap di era modern. Hal ini menjadi bukti bahwa pengetahuan dalam Al-Quran dapat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Surah Al-Hadid ayat 25 menyebutkan bahwa besi adalah salah satu unsur yang diturunkan kepada manusia. Penafsiran ayat ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan penemuan ilmiah modern yang menunjukkan bahwa besi di bumi berasal dari luar angkasa. Hasil penelitian NASA dan Badan Antariksa Eropa mengungkapkan bahwa besi terbentuk di inti bintang-bintang besar melalui proses nukleosintesis, kemudian tersebar ke berbagai penjuru alam semesta akibat ledakan supernova. Material besi yang terbawa oleh meteor akhirnya jatuh ke bumi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Fakta ini memperlihatkan adanya keselarasan antara penjelasan Al-Quran dan temuan ilmiah mengenai asal-usul besi. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 menguraikan proses penciptaan manusia secara bertahap, dimulai dari nutfah, yaitu setetes air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, dan selanjutnya mudghah, yakni segumpal daging. Urutan ini menarik perhatian para ilmuwan, termasuk Profesor Keith Moore, seorang ahli embriologi terkemuka. Ia menilai bahwa deskripsi tahapan tersebut sangat selaras dengan penemuan embriologi modern, di mana perkembangan embrio memang melalui fase-fase yang mirip dengan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nutfah menggambarkan tahap awal pembuahan, alaqah mencerminkan fase ketika embrio menempel pada dinding rahim, dan mudghah menggambarkan bentuk embrio yang mulai menyerupai gumpalan daging. Penjelasan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara wahyu dan ilmu pengetahuan yang semakin memperkuat pemahaman tentang proses penciptaan manusia. Surah An-Nur ayat 40 menggambarkan kondisi di laut yang sangat dalam, di mana terdapat kegelapan bertumpuk-tumpuk yang sulit ditembus cahaya. Ayat ini menyamakan keadaan tersebut dengan seseorang yang berada di tengah lautan, diliputi ombak di atas ombak, dan di atasnya awan gelap, sehingga hampir tidak ada cahaya yang sampai ke dasar laut. Analogi ini ternyata selaras dengan temuan oceanografi modern yang membagi laut menjadi beberapa zona berdasarkan penetrasi cahaya. Di kedalaman lebih dari 200 meter, cahaya matahari tidak lagi mampu menembus, menciptakan zona gelap yang disebut zona afotik. Fenomena bertumpuknya lapisan kegelapan di lautan telah dibuktikan secara ilmiah, memperlihatkan kesesuaian antara deskripsi Al-Quran dan pengetahuan sains kontemporer tentang laut dalam. Surah An-Naba ayat 6 hingga 7 menyebutkan bahwa gunung diciptakan sebagai pasak bagi bumi. Istilah pasak ini menggambarkan peran penting gunung dalam menjaga kestabilan permukaan bumi. Dalam ilmu geologi modern, gunung memang berfungsi sebagai penyeimbang kerak bumi karena struktur pegunungan membantu menahan pergerakan lempeng tektonik. Penelitian menunjukkan bahwa akar gunung yang menancap ke dalam bumi berperan seperti pasak yang menahan dan menstabilkan lapisan kerak. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa gambaran Al-Quran tentang gunung sebagai pasak selaras dengan penemuan ilmiah tentang fungsi geologis gunung. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga relevan secara ilmiah dalam menjelaskan fenomena alam.
Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, melainkan justru mendorong manusia untuk berpikir kritis dan melakukan penelitian. Kajian ini menyoroti bagaimana wahyu dan fakta ilmiah dapat berjalan selaras, tanpa mengklaim adanya mukjizat baru. Penekanan utama terletak pada upaya memahami hubungan harmonis antara ajaran agama dan penemuan ilmiah. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sumber inspirasi untuk terus menggali pengetahuan dan memperluas wawasan manusia. Keselarasan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan wahyu dapat saling mendukung dalam membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang alam semesta.